Halo semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kuliah desain pesan pembelajaran, yaitu prinsip belajar konsep. Bersama saya, Muhammad Hendra Firdaus dengan NIM 20110210116 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja pada pembahasannya, apa itu konsep? Tidak ada satupun definisi yang dapat mengungkapkan arti yang kaya dari konsep atau berbagai konsep yang diperoleh siswa. Kemudian, konsep dapat dianggap sebagai ide, objek atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. 7 dimensi pembelajaran konsep menurut Flavel dalam Tahar, yaitu yang pertama, setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Contohnya, kursi mempunyai permukaan yang datar, memiliki sandaran, dan memiliki 4 kaki. Kemudian, yang kedua, konsep memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut. Contohnya, seperti gambar tersebut merupakan contoh kelas sosial, ditentukan oleh hubungan antara pendapatan, pendidikan, jabatan, atau pekerjaan, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian, yang ketiga, dimensi keabstrakan bahwa konsep-konsep dapat dilihat dan konkret, atau konsep-konsep itu terdiri atas konsep-konsep abstrak. Contohnya, konsep kepuasan adalah abstrak. Kemudian, yang keempat yaitu keinklusifan yang ditunjukkan pada sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam konsep itu. Contohnya, seorang anak kecil mengenal konsep air yang ditunjukkan dengan air. Konsep air akan menjadi lebih luas dengan contoh-contoh air lainnya. Kemudian, yang kelima yaitu generalitas atau keumuman, bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat dan subordinat. Contohnya, konsep sapi adalah subordinat dari konsep mamalia. Selanjutnya, konsep mamalia merupakan bagian dari konsep hewan. Kemudian, yang keenam yaitu ketepatan menyangkut apakah sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh-contoh suatu konsep. Dan yang ketujuh yaitu kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep adalah suatu ide atau gagasan, sebutan, nama terhadap sesuatu melalui proses berpikir, menggunakan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk memahami dunia. Terdapat 4 jenis-jenis konsep, yaitu yang pertama, konsep konjungsi, di mana konsep konjungsi atau penghubung merupakan konsep yang paling mudah dipahami. Contohnya, seperti gambar tersebut, kalimat Budi dan Ani pergi ke sekolah. Konjungsi dari kalimat tersebut adalah kata dan kata ke. Kemudian, yang kedua yaitu konsep benda nyata lebih mudah dijelaskan dari beberapa konsep abstrak, di mana konsep benda nyata dapat divisualisasikan dengan jelas, sehingga orang akan mudah memahaminya. Contohnya yaitu seperti gambar tersebut, diilustrasikan mengenai struktur organ tubuh kelinci, agar lebih mudah untuk dipahami. Kemudian, yang ketiga, yaitu konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal, di mana cara mudah memahaminya adalah dengan penjelasan definisi, konteks kalimat, pemberian contoh atau analogi, maupun dengan penggunaan sinonim. Contohnya seperti gambar tersebut, menjelaskan konsep metamorfosis yang merupakan konsep abstrak dapat dijelaskan melalui definisi dan pemberian contoh-contoh kasus metamorfosis. Dan yang keempat yaitu konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria, di mana analisis konsep dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kriteria konsep dan non-kriteria konsep. Pada gambar tersebut menjelaskan tentang kriteria ikan adalah hidup di air dan bernapas dengan insang. Non-kriteria ikan adalah ikan tidak bernapas dengan paru-paru. Contoh kriteria adalah ikan, sedangkan paus walaupun hidup di air tapi tidak bernapas dengan insang, melainkan bernapas dengan paru-paru. Jadi, paus bukan termasuk ikan. Terdapat 3 pemilihan contoh dan non-contoh. Yang pertama, gunakan contoh dan non-contoh. Pada dasarnya, contoh menunjukkan apa itu konsep, dan non-contoh menunjukkan yang bukan konsep. Misalnya, mengajarkan konsep paus. Siswa tahu bahwa paus hidup di air, namun
paus bukanlah ikan karena tidak bernapas dengan insang. Kemudian, dengan menyajikan gambar ikan lain yang bernapas dengan insang, akan menyajikan non-contoh dan akan menambah pemahaman siswa. Kemudian, yang kedua yaitu gunakan beragam contoh, di mana penyajian contoh-contoh memiliki peran tentang luasnya suatu konsep. Misalnya, konsep mamalia, memperbanyak contoh-contoh konsep dapat memperjelas definisi konsep. Dan yang ketiga yaitu sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh berlawanan. Sajikan sebanyak-banyak karakteristik atau atribut dari contoh agar pemahaman terhadap suatu konsep semakin mendalam. Contohnya, pada gambar tersebut, objek yang berada di dalam lingkaran adalah segitiga yaitu contoh. Kemudian, objek yang berada di luar lingkaran merupakan tidak segitiga atau non-contoh. Terdapat dua prasyarat belajar konsep, yaitu yang pertama, pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Dalam belajar konsep, pelajari konsep yang mudah dan pelan-pelan menuju ke konsep yang lebih rumit. Misalnya, perbedaan besar dan kecil, dan perbedaan warna merah dan warna hijau. Jadi, dari konsep yang mudah menuju konsep yang lebih rumit. Dan yang kedua yaitu fasilitasi pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Dalam pembelajaran, sajikan contoh-contoh familiar atau tidak asing dari sebuah konsep yang akan dibelajarkan. Contohnya seperti gambar tersebut, menyajikan benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari, seperti kayu, air, dan balon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.